Sukacita pagi hari ini, saya percaya saudara semua bersukacita karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Hari-hari ini Tuhan memang sedang menguji iman kita, supaya iman kita semakin hari semakin dimurnikan. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hadir pagi hari ini rindu untuk mengalami mujizat pertolongan Tuhan dari imannya yang dia nyatakan di hadapan Tuhan. Markus pasalnya yang ke-10, Markus 10 ayatnya yang ke-52. Kita baca ayat ini tentunya dengan suara yang jelas, suara yang nyaring, agar kita diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran ini. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-52. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan suara yang jelas, suara yang nyaring. Markus 10 ayat yang ke-52. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Bisa berkata amin. Saya berbicara dari hal imanmu menyelamatkan engkau. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah imanmu menyelamatkan engkau. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, dari imanmu yang menyelamatkan engkau, ya. Glenn, tolong nak. Ya. Imanmu menyelamatkan engkau. Untuk kita diselamatkan bukan iman orang lain, tapi iman kita. Katakan di samping kiri kananmu, imanmu menyelamatkan engkau. Haleluya. Jadi bukan iman, bukan percaya orang lain, tetapi percaya kita kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita. Nah, dalam ayat ini Markus 10 ayat 52, lalu kata Yesus kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bartimeus adalah pengemis buta sejak lahir. Dan ketika berjumpa dengan Yesus disembuhkan. Ini memberikan pengertian kepada kita. Persoalan bagaimanapun sulitnya, sakit bagaimanapun parahnya, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, atau Tuhan berkehendak menyembuhkan, atau kita percaya sungguh-sungguh, pasti disembuhkan. Haleluya. Bartimeus ini adalah buta sejak lahir. Secara medis, secara dokter, itu harus dioperasi mata, diganti dengan mata orang lain. Tetapi Bartimeus tidak menggantikan mata orang lain, tidak mengalami operasi, tetapi disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Karena apa? Dia disembuhkan karena imannya kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Nah, perhatikan baik-baik langkah-langkah iman yang menyelamatkan Bartimeus. Kita belajar dari sini sehingga kita bisa mengalami terobosan di dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan, iman kita bekerja dan kita ditolong oleh Tuhan. Langkah-langkah yang pertama, datang pada alamat yang tepat kepada Yesus. Coba perhatikan ayat 47. Ayat 47 berkata begini. Lihat ini ayat 47. Ketika didengarnya, Bartimeus mendengar. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yang pertama yang dilakukan oleh Bartimeus ketika dia dengar berita tentang Yesus, bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan segala penyakit, bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika dia mendengar, dia berkata, mulailah ia berseru. Berseru kepada siapa? Yesus anak Daud.
kasihanilah aku. Pertama kali dia mengalami mujizat Tuhan ketika dia datang pada alamat yang tepat, namanya Yesus. Dia tidak berseru kepada orang-orang sekitarnya. Karena yang mengikuti Yesus dalam ayat yang pertama itu dikatakan bahwa yang mengikuti Yesus itu banyak sekali orang. Ya. Lalu tibalah ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan. Dia tidak datang kepada alamat yang lain, nama yang lain, berseru kepada nama yang lain, tetapi dia berseru kepada nama Yesus. Untuk kita diselamatkan, untuk kita dijawab doa kita, iman kita dijawab oleh Tuhan. Datang pada alamat yang tepat, namanya Yesus. Ada banyak orang ketika sakit, dia lebih suka dahulu tanya dokter mana paling hebat, ya, rumah sakit mana paling bagus. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita, dokter di atas segala dokter, rumah sakit di atas segala rumah sakit adalah Yesus. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Makanya Bartimeus tidak berteriak kepada siapapun. Dia datang kepada alamat yang tepat, namanya Yesus. Dia katakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Puji Tuhan, jemaat GPDI Yesus Jawaban ketika mengalami penyakit, telepon dulu sama Bapak Ibu Gembala, minta didoakan. Amin. Itu alamat yang tepat. Jangan gerusak-gerusu dulu, cari dokter terbaik, cari rumah sakit terbaik karena punya keuangan dan sebagainya. Cari Tuhan dulu. Temukan alamat yang tepat yang menyembuhkan saudara. Bartimeus kondisi buta sejak lahir. Tapi ketika dia dengar berita tentang Yesus, dia datang kepada nama itu, nama Yesus. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap berseru di tengah kesulitan. Tetap berseru di tengah kesulitan. Kenapa? Ayat 48 berkata begini. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ini kan kesulitan. Ketika dia berseru pertama, datang pada alamat yang tepat, orang banyak yang mengiling, diam kamu, diam kamu. Itu kesulitan, penghalang. Tetapi ayat ini berkata, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Untuk kita melihat jawaban iman kita, untuk kita mendapat pertolongan dari Tuhan, tetap berseru di tengah kesulitan. Kesulitan apapun yang menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan, supaya suara kita didengar oleh Tuhan, permohonan kita didengar oleh Tuhan, tetap berseru. Jangan kehilangan seruan. Haleluya. Dengan pengertian juga, tetap berdoa sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Tetap beribadah sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Bartimeus lakukan itu. Dia ditegur oleh orang banyak, diam. Namun semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Ada banyak halangan ketika kita ingin melihat pertolongan Tuhan. Namun yang Tuhan inginkan, karena Tuhan melihat iman kita, tetap berseru, tetap berdoa, tetap ibadah kepada Tuhan, karena waktu Tuhan yang tepat untuk menyembuhkan kita. Bisa berkata amin. Itu yang kedua.
Yang ketiga, ya, datang kepada Yesus dengan keteguhan hati. Ini berbicara tentang iman yang teguh, hati percaya yang sungguh-sungguh. Ayat 49 berkata begini, lalu Yesus berhenti. Lihat, seruan alamat yang tepat. Kedua, seruan di tengah kesulitan itu menghentikan langkah Yesus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Artinya jangan menyerah, tetap punya kekuatan hati, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Dia tetap menguatkan hatinya untuk bangkit datang kepada Yesus. Jangan jadi lemah imanmu, jangan sampai kau sudah tergeletak, tetapi bangkit, teguhkan hatimu kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika kita meneguhkan hati, kita sedang meneguhkan iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Haleluya. Bartimeus, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ia di sini adalah Yesus memanggil. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita alami kesulitan, sakit, penyakit, ketika Tuhan memanggil, hai jemaat GPDI Yesus Jemaat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada dia, karena di sana ada jawaban yang pasti. Haleluya, haleluya. Ada banyak orang ketika alami sudah kesulitan, sudah pakai ventilator dan sudah dalam keadaan kritis, oksigennya sudah di bawah 70 karena terpapar COVID. Telepon istri saya, Ibu pendeta tolong, tolong. Sudah nangis-nangis. Ada beberapa orang dari Kalimantan, dari Balikpapan, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Keraksaan sendiri, dari Pekalongan. Wow, kalau sudah telepon malam-malam jam 11, karena handphone kami tidak pernah kami matikan. Takutnya ada jemaat memerlukan doa di tengah malam, kami siap sedia. Ring, 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 ring. Waduh, saya kebangun saudara-saudara. Nah, kalau sudah ibu gembala berdoa, teriak keras-keras di dalam kamar, mungkin kalau ada tetangga yang dekat, tetangga bisa bangun semua. Tapi lihat, seruan hati yang percaya menghasilkan mujizat. Amin. Ibu Nyai yang mempunyai geraha sehat, Ibu Ince. Dulu ibu ini dibaptis di sini, kemudian pindah agama. Selalu telepon istri saya, Ibu Ike tolong doakan mama saya sudah kritis. Didoakan istri saya, besoknya sudah mulai membaik dan hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Baru-baru adiknya terpapar COVID karena jaga mamanya, terinfeksi, dibawa di rumah sakit Waluyo Jati. Sudah dia katakan, saya sudah panggil banyak dokter. Bahkan dia bilang, saya sudah telepon kiai juga untuk mendoakan. Mereka bilang ini 50% nyawanya sudah melayang. Terus saya sudah siapkan peti jenazahnya. Lubangnya sudah diganti. Tapi saya katakan, percaya kepada Yesus. Walaupun beragama lain, percaya kepada Yesus. Diteleponlah melalui telepon, kemudian telepon itu anaknya yang terima, anaknya yang jaga itu mamanya yang sakit, ditaruh di telinga, di telepon. Hari ini sembuh, bisa berkata amin. Artinya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan persoalan apapun, dia sanggup memulihkan. Kalau kita punya hati yang teguh, iman yang teguh, percaya, tidak boleh goyah. Karena Alkitab berkata, jangan bimbang. Kalau kita bimbang itu seperti gelombang laut mengombang-ambingkan kapal hidup kita. Tetap tenang, tetap teguh
akan melihat pertolongan Tuhan. Yang keempat, untuk Bartimeus mengalami pertolongan Tuhan, imannya menyelamatkannya adalah tanggalkan jubah. Lihat ayat ini, ayat Markus 10 ayat 50. Lalu ia, ketika Tuhan memanggil dia, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan, menanggalkan jubah. Tanggalkan jubah. Ketika Bartimeus dipanggil oleh Yesus dan murid-murid berkata, teduhkan hatimu, dia datang kepada Tuhan. Sebelum dia datang kepada Yesus, dia tanggalkan jubah, bajunya. Dia lepas. Nah, apa artinya menanggalkan jubah? Lihat, jubah adalah andalan. Jubah pengemis itu adalah andalan. Kenapa? Karena dia buta pengemis. Dia tahu pakaian jubahnya itu andalan dia. Karena ketika dia berada di tepi jalan, orang melihat dia dan memakai jubah compang-camping, memakai jubah yang rusuh, kotor itu, hancur itu, orang pasti kasih uang. Karena itulah andalan dia, makanya dipakai terus jubah itu. Andalan. Kalau dia ingin dapat duit, andalkan jubah itu, dia pakai jubah itu. Tetapi ketika Yesus memanggil dia, dia tanggalkan jubahnya. Dia lepas. Apa yang dimaksud menanggalkan jubah? Hidup sombong, hidup congkak, itu ditanggalkan. Andalan-andalan kita dan andalan diri sendiri, andalkan harta, andalkan kedudukan, tanggalkan. Supaya engkau menerima kemuliaan Tuhan. Jangan andalkan apapun kehebatan kita, ditanggalkan. Kenapa? Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hiduplah dalam rendah hati. Makanya jubah andalan Bartimeus dia tanggalkan. Dia buka, dia buang. Dia lagi tidak mengandalkan jubahnya, andalannya, tapi dia buang. Untuk kita melihat pertolongan dari Tuhan, segala hidup sombong, keangkuhan, kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Belajar dari sini Bapak Ibu. Ya, jubah juga mengandung pengertian ini. Jubah itu kotor. Jubah Bartimeus itu kotor sekali. Karena pengemis buta lagi setiap hari di pinggir jalan, pasti jubah putih jadi hitam. Kalau dicuci di kolam ikan, pasti ikan mati semua. Karena kotor sekali. Tapi itu ditanggalkan oleh Bartimeus. Artinya hidup yang kotor, hidup yang penuh dosa, hidup yang suka fitnah orang, hidup yang suka jelek-jelekan orang, cerita kejelekan orang, tanggalkan. Haleluya. Tidak boleh ada dalam hidup kita. Sehingga Bartimeus itu tanggalkan semuanya. Dia menyadari hidupnya kotor, jubahnya kotor, pakaiannya kotor, nggak layak dia bertemu dengan Tuhan. Kalau kita mau disembuhkan, ditolong oleh Tuhan, hidup kita yang kotor, penuh dengan dosa, sombong, ditanggalkan. Supaya kita alami jamahan Tuhan. Kenapa? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doa kita ialah segala apa? Dosa. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, tetapi terkadang pendek karena ada dosa dalam hidup kita. Pendengarannya itu terkadang tuli, gak mau dengar doa kita karena ada dosa dalam hidup kita. Makanya tanggalkan. Makanya Bartimeus tanggalkan ketika dia dipanggil oleh Yesus menghadap Yesus. Haleluya. Mari kita belajar dari Bartimeus.
Sesuatu yang mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Asalkan tanggalkan jubah. Next ya. Yang kelima. Percaya sungguh-sungguh. Lihat ayat 51. Ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lihat. Yesus tidak langsung berdoa untuk Bartimeus. Tidak langsung menyembuhkan Bartimeus, tapi Yesus tanya, apa you kehendaki supaya aku mau perbuat bagimu? Pertanyaan Yesus pada Bartimeus, jawab begini. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lihat, percaya sungguh-sungguh. Rabuni, supaya aku melihat. Rabuni itu dalam bahasa asli itu dikatakan Rabuni itu adalah guru. Jadi dia menempatkan Yesus itu guru di atas segala-galanya. Dia menempatkan Yesus itu punya kuasa yang dahsyat. Rabuni, supaya aku melihat. Perhatikan kata aku melihat. Aku melihat di sini. Bartimeus kan belum dijamah oleh Tuhan, belum disembuhkan, tetapi dia punya keyakinan sungguh supaya dua matanya yang buta sejak lahir itu melihat. Dia tidak berkata yang penting sebelah kiri aja Tuhan aku bisa melihat, atau samar-samar aja nggak apa-apa, atau kanan saja Tuhan aku melihat. Tidak. Tapi dia yakin sungguh dua matanya sejak lahir buta disembuhkan oleh Tuhan. Dia berkata, Rabuni supaya aku melihat. Percaya sungguh-sungguh untuk melihat pertolongan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh. Makanya kami mengajari jemaat, kalau iring Tuhan, ingin mendapat pertolongan Tuhan, yakin sungguh-sungguh. Mungkin hari ini engkau alami jalan buntu, nggak bisa apa-apa lagi seperti Bartimeus, sudah buta sejak lahir, jadi pengemis, nggak bisa bangun lagi. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ada pertolongan Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Percaya sungguh-sungguh, ya. Karena ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Ya, yang terakhir, ketika Bartimeus disembuhkan, dia lakukan apa? Mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Ketika dia disembuhkan, Bartimeus itu tinggal lupa. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ayat ini berkata begini ya. Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa? Ia mengikuti Yesus dalam apa? Ikut Tuhan. Persembahkan hidupnya untuk bersama-sama dengan Tuhan melayani. Mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Ada banyak orang ketika sudah ditolong Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, lupa. Tapi Bartimeus, dia mengikuti Yesus seumur hidupnya. Dia persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya hari ini ada ibadah ucapan syukur, sembuh dari sakit dari Ibu Jaili sekeluarga. Nanti dapat roti saudara. Itu tanda ucapan syukur. Tapi tidak cukup dengan ucapan syukur membawa roti. Ada ajaran firman Tuhan. Coba kita buka. Ya. Contoh mempersembahkan contoh persembahan sembuh dari sakit. Matius 8. Matius 8 ayat 4 ayat 1 nah. Tolong Matius 8 kalian perhatikan. Saya mau ajari saudara supaya saudara diberkati Tuhan. Oke. Ya. Matius 8 ayat 1. Perhatikan ini. Ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 2.
Maka datang seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Ini orang sakit kusta. Next, ayat 4. Lihat. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang sakit kusta ini disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ketika orang kusta ini disembuhkan oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Ayat 4, coba ayat 4. Lihat ini. Lalu Yesus berkata kepada si kusta itu, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika orang kusta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus memerintahkan kepada si kusta yang sudah disembuhkan, pergi kamu kepada imam, datang kepada pendeta, datang kepada gembala. Dan bukan hanya datang, tetapi persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi kamu. Jadi sebenarnya ketika kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan. Amin. Itu namanya persembahan ucapan syukur dari sembuh sakit. Ada banyak orang lupa ini. Ketika sudah disembuh, dia lupa membawa persembahannya kepada Tuhan. Makanya saya sering siapkan amplop di sana. Kalau saudara alami kesembuhan dari Tuhan, ambil amplop, bawa persembahan itu. Maka ini perintah Tuhan. Imam, pergilah kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Apa persembahan Musa? Apa persembahan yang diperintahkan Musa? Keluaran pasal 25. Keluaran 25 tidak ada di bahan khotbah. Ayat 1. Lihat persembahan yang diperintahkan Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Musa. Ayat 2. Lihat. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Jadi Tuhan menyuruh Musa pungut persembahan khusus itu. Makanya ketika orang kusta disembuhkan, Tuhan menyuruh pergi kepada imam, bawa persembahan khusus yang diperintahkan oleh Musa. Inilah yang namanya persembahan khusus. Ayat yang ketiga, tolong boleh. Ya, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, dan tembaga. Dalam zaman perjanjian lama bawa emas, perak, dan tembaga. Tetapi kan sekarang emas kan sudah dinilai dengan uang. Tidak mungkin saudara bawa tembaga, perak, emas ke sini. Ya kalau ngasih Pak John cincin, tidak apa-apa lah, puji Tuhan. Ya, istri saya dapat anting-anting dari toko jangkar emas, puji Tuhan. Terima kasih tante ya. Haleluya. Persembahan khusus. Jadi jangan lupa kalau sudah disembuhkan oleh Tuhan, ada persembahan khusus. Lihat ya, persembahan khusus itu ayat yang kedua. Ayat kedua, tolong, Keluaran 2. Ini persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Lihat, persembahan khusus itu ini. Nih, kasih. Tetapi diberikan dengan hati yang terdorong. Tidak ada paksaan. Terserah lu mau kasih piro, terserah. Yang penting dorongan dari hatimu. Amin. Beda dengan persepuluhan. Persembahan persepuluhan bukan kerelaan, bukan dorongan, tapi itu kewajiban. Maleakhi 3 ayat 10. Saya ingin memberikan kepada saudara pengertian. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Lihat ya, ada 2 hal. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rubah, mulai dari ayat 8 saja, Glenn, supaya kita ngerti. Mulai dari ayat 8. Lihat. Bolehkah manusia menipu Allah?
namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan, ada dua kan? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Makanya di gereja kita ada dua kas. Persepuluhan, persembahan khusus. Karena itu ajaran firman, bukan ajaran pendeta, bukan ajaran gereja. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Lihat ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu sungguh bangsa. Rupanya ada kutuk kalau kita tidak bawa persembahan persepuluhan, tidak bawa persembahan khusus. Ada kutuk dari Tuhan. Kalau saudara baca Imamat, wah dahsyatnya kutuk. Terus ayat 10. Lihat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Lihat. Persembahan khusus sudah hilang. Tidak ada lagi dicatat di ayat 10. Hanya persembahan persepuluhan. Kenapa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu karena ini kewajiban. Jadi ini kewajiban. Makanya di ayat 10 tidak diulangi lagi. Tapi sana itu kerelaan. Bisa ngerti? Saya ngajari ini supaya kita diberkati, kita disembuhkan, kita ditolong oleh Tuhan. Wajib ini persepuluhan, wajib. Yang ini sukarela. Ya. Ketika kita membawa persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan itu apa? Gereja. Itu rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Jadi persepuluhan itu diberi bukan supaya pendeta itu ada ongkos jalan kemana-mana. Enggak, bukan itu. Supaya ada persediaan makanan di gereja, di rumah Tuhan. Gereja ada banyak pelayan-pelayannya. Dari situlah pelayan-pelayan itu makan dari situ. Kemudian mereka bisa berdoa. Bagaimana kalau lapar? Tidak bisa berdoa buat jemaatnya. Bagaimana kalau lapar? Dia cari kerja untuk supaya bisa makan. Bagaimana dia bisa kerja, bisa berdoa kalau dia kerja? Makanya kami gembala GPDI hanya hidup dari kemurahan Tuhan. Tidak mau kerja apapun kecuali berdoa untuk jemaat. Karena apa? Sudah dapat persepuluhan. Bisa memahami ini? Haleluya. Lihat. Ketika kita membawa persepuluhan, Tuhan berkata, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ketika kita membawa kewajiban kita persepuluhan, Tuhan kata, uji aja aku. Aku pasti memberkati engkau berkelimpahan. Jadi rahasia hidup berkelimpahan mengembalikan 10% kewajiban. Nah, supaya apa kalau kita mengembalikan 10% kewajiban? Ayat 11, perhatikan. Ayat 11. Ya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Orang mau wajib mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berjanji belalang pelahap itu dihardik. Dihardik itu bagaimana? Saya selalu katakan, ini uangmu, coba lihat di sini. Ini uangmu, hartamu, hidupmu, kesehatanmu, semua ada di sini. Ketika engkau wajib mengembalikan 10% dari hasilmu, engkau sedang menanam pagar. Menanam pagar, mengembalikan lagi menanam pagar. Sampai usahamu itu, uang itu dipagari dengan begitu dahsyat. Sehingga ketika belalang pelahap mau masuk, tidak bisa masuk karena ada pagarnya, yaitu perpuluhan. Kenapa belalang pelahap bisa masuk? Karena tidak ada pagarnya. Apa itu belalang pelahap? Tiba-tiba sakit, keluarkan ratusan bahkan miliaran juta, tiba-tiba ditipu orang, tiba-tiba diperdaya oleh anak. Karena
Coba kembalikan, dipagari. Kita tidak mudah ditipu orang. Tidak ada belalang-belalang yang bisa masuk kalau ada pagar ini. Haleluya. Belajar dari sini. Kami ngajari ini bukan karena supaya kami dapat uang banyak. Bapak Ibu, dengarin baik-baik. Anda tidak mengembalikan milik Allah, tidak memberikan persembahan khusus kepada kami hamba Allah. Kami tetap diberi makan oleh Tuhan dari cara apapun. Ya. Tetapi ini kewajibanmu. Terus orang bilang begini, Tuhan itu kan kaya. Ngapain kasih ke Tuhan? Tuhan kan sudah kaya. Betul, Tuhan kaya. Yesus memberitakan orang yang disembuhkan dari sakit kusta tadi, pergi kepada imam, bawa persembahan. Masa Yesus tega? Orang sakit kusta disembuhkan, suruh bawa persembahan. Tapi orang yang sakit kusta itu tidak berkata, imam itu kan sudah kaya, ngapain saya kasih? Tapi itu perintah Tuhan. Itu kewajiban. Tuhan memang kaya, Dia punya segala-galanya, tetapi itu kewajiban kita. Bagaimana kita bisa menuai? Alkitab mengatakan kalau tidak ada taburan, bahkan tidak ada tuaian. Bagaimana kita ada kelimpahan janji berkat Tuhan kalau kita tidak pernah mengembalikan milik Tuhan? Jadi perhatikan baik-baik. Ini wajib, ini sukarela. Haleluya. Supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita sehat, kita dijaga, tidak ada belalang-pelahap yang melahap hidup kita. Amin. Saga Edo ini rutin sekali mengembalikan milik Allah. Ibu Lani rutin dicatat sama istri saya, didoakan. Mereka kemana-mana, Tuhan tetap pelihara. Glory, haleluya. Mari kita lakukan firman supaya kita diberkati, tidak ada belalang-pelahap yang menimpa. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, firman Tuhan selesai. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya minta Tante Mia Toko Jangkar Mas untuk bersaksi sebentar. Ini Tante Mia Toko Jangkar Mas untuk bersaksi. Ya, mari. WL.